siswa-siswa sekalian, perkenalkan nama Ibu Nurbaiti Sarjana Hukum yang mengajar mata pelajaran PPKN. Selamat, sekarang kalian sudah duduk di kelas 11. Semoga kalian lebih giat belajar walaupun kita belajar jarak jauh. Ibu harapkan kalian semuanya semangat belajar. Di kelas 11 semester ini, materi PKN kita ada 4 bab, yaitu bab pertama, harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun hari ini kita khususkan pada subbab konsep hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Kedua, kalian juga akan mengetahui ciri-ciri hak asasi manusia. Ketiga, kalian akan dapat menghargai hak asasi manusia orang lain. Buka buku paket PPKN kalian halaman 3. Perhatikan subbab makna hak asasi manusia. Sebelum Ibu jelaskan tentang hak asasi manusia, Ibu akan terangkan apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. Pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Dari ketiga fakta tersebut dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Negara Indonesia mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Maka dapat disimpulkan bahwa makna hak asasi manusia adalah seperangkat hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga diatur dalam undang-undang di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 27, 28A sampai 28J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, 32, 33, dan 34. Sekarang buka buku kalian halaman 4. Seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, John Matterson, mengatakan bahwa
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Beliau juga menyimpulkan bahwa hak asasi manusia memiliki makna sebagai hak alamiah, yaitu hak yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dan sebagai alat menjaga harkat dan martabat seorang manusia. Serta hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Dikatakan hakiki bahwa hak semua umat manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan, dan dapat dikatakan universal merupakan hak yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang statusnya, serta tidak dapat dicabut, yaitu tidak dapat diserahkan kepada orang lain, dan tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan semua hak yang akan menjadi miliknya. Baiklah siswa-siswa sekalian, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang diperoleh sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pasal 27, pasal 28A sampai pasal 28J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Ingat untuk mempersiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu konsep kewajiban asasi manusia. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab pada Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.